mensekresi sesuatu. Nah, itu juga fungsi utamanya dari epitel kelenjar. Dia akan memproduksi dan menyekresi berbagai macam makromolekul. Oke, next. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ada list dari Kakak Astrosisco 2021, 2022. Ada juga kontaknya masing-masing dan bisa dilihat PJ-nya mereka. Next. Kelenjar. Untuk preparat yang akan kita lihat itu ada kelenjar merokrin, kemudian kelenjar apokrin, kelenjar holokrin, dan kelenjar campuran. Untuk kelenjar campuran ini nanti terbagi dua, ada kelenjar seromukus sama kelenjar mukoseros. Next. Nah, sebelum kita mulai untuk melihat gambar preparat, kalian dulu harus mengetahui tentang klasifikasi kelenjar. Karena dengan memahami bagan ini atau skema yang akan muncul sebentar, itu kayak lebih terarah nanti kalian pas lihat gambar-gambar preparat yang muncul di slide selanjutnya. Nah, pertama kalian lihat dulu dari bagian atas ini klasifikasi kelenjar secara umum dibagi dua. Ada kelenjar endokrin sama kelenjar eksokrin. Nah, cara bedakannya, ingat saja kalau kelenjar endokrin itu tidak punya saluran keluarnya sendiri atau tidak punya ductus excretorius, itu istilahnya ductus excretorius. Nah, sedangkan kalau kelenjar eksokrin, dia itu punya saluran keluarnya sendiri atau punya ductus excretoriusnya sendiri. Kemudian pembeda yang kedua itu dari produk yang dihasilkan. Kalau kelenjar endokrin, dia itu menghasilkan hormon, dan hormon itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Nah, sedangkan kalau kelenjar eksokrin, dia ini yang menghasilkan berbagai macam makromolekul, kemudian cara pengeluarannya itu lewat saluran keluarnya, karena dia punya saluran keluar. Tetapi khusus untuk praktikum epitel kelenjar ini, kita hanya akan fokus yang ke kelenjar eksokrin. Kalau misalnya yang kelenjar endokrin, ini akan kalian dapatkan asistensinya di sistem endokrin pinanti. Jadi semua preparat yang epitel kelenjar itu semuanya adalah golongan kelenjar eksokrin. Oke, ingat itu nah. Kemudian untuk kelenjar eksokrin, itu bisa kalian lihat yang panah ke arah bawah, dia itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi 6 lagi. Yang pertama berdasarkan tipe sekresinya. Berdasarkan tipe sekresinya itu ada acinus cereus, kemudian ada acinus mucus, dan ada yang campuran. Kalau campuran itu berarti dia punya acinus cereus atau acinus serosa juga namanya, dan punya acinus mucus atau acinus mucosa. Kemudian berdasarkan bentuk pars terminalis, jadi kalian harus tahu kalau sebuah kelenjar itu punya dua pars, punya dua bagian utama, yaitu ada pars terminalis sama ada saluran keluar, atau namanya tadi ductus excretorius. Nah, berdasarkan bentuk pars terminalis, ini kelenjar eksokrin dibagi jadi 3. Ada yang tubular, ada yang alveolar, sama ada yang tubulo-alveolar. Untuk yang tubular, ini kalian bayangkan dia itu seperti tabung. Jadi dia bentuknya memanjang. Kalau misalnya yang alveolar, itu bentuknya kayak kantong-kantong kecil yang bulat, jadi bentuknya itu bulat-bulat kecil kayak kantong-kantong kecil. Kemudian kalau tubulo-alveolar itu berarti ada campurannya ada tubularnya dan ada alveolarnya. Kemudian berdasarkan saluran keluar, atau namanya itu ductus excretorius, ada yang dibagi jadi simplex dan ada yang kompleks. Kalau yang simplex ini berarti dia tidak bercabang. Sedangkan kalau yang kompleks itu dia punya cabang, dan nanti kita akan lihat ilustrasinya. Kalau yang kompleks itu, kalau misalnya kalian lihat bentuknya itu kayak buah anggur. Kalau tahu buah anggur kayak ada buah-buahnya, terus ada kayak tangkai-tangkai kecilnya, baru nanti menyatu jadi tangkai yang lebih besar. Nah, jadi bentuknya itu mirip sama buah anggur kalau yang kompleks. Sedangkan yang simplex, dia itu tidak bercabang ductus excretoriusnya. Kemudian sesuai letaknya, ini klasifikasi yang keempat, ada yang intraepitelial dan ada yang ekstraepitelial. Kalau yang intraepitelial, ini dari namanya saja kita lihat dia intraepitel atau dia ada di antara epitel. Jadi dia kayak menyatu sama sel-sel lain untuk membentuk suatu epitel. Contohnya ini sel goblet. Nah, kalian sudah pasti pernah lihat di asistensi kemarin yang sel goblet. Sel goblet itu salah satu penyusunnya epitel transisional. Nah, dia itu contohnya yang intraepitelial. Sedangkan yang ekstraepitelial, ini artinya dia tidak menyatu sama sel-sel lain untuk membentuk suatu epitel. Jadi dia kayak bentuk strukturnya sendiri. Nah, kalau yang ekstraepitel itu contohnya yang merokrin, apokrin, sama holokrin. Sebentar kalian lihat preparatnya. Terus klasifikasi yang kelima, ini berdasarkan cara ekskresi. Jadi kalian bedakan juga apa itu sekresi sama ekskresi. Kalau sekresi itu dia proses produksinya, sedangkan ekskresi itu proses pengeluarannya. Nah, berdasarkan cara ekskresinya, ini kelenjar eksokrin dibagi 3.
merokrin, apokrin, sama holokrin. Kalau misalnya merokrin, dia itu cara ekskresinya itu melalui proses yang disebut eksositosis. Mungkin kalian juga sudah dengar ini proses eksositosis, jadi produknya akan dikeluarkan dan tidak ada bagian dari sel dari kelenjar merokrin yang ikut keluar. Nah, sedangkan kalau yang apokrin, ini produknya akan terkumpul dulu di bagian apikal dari sel. Jadi kalian juga harus tahu kalau sel itu punya bagian apikal dan juga punya bagian basal. Apikal itu artinya bagian atas, sedangkan yang basal itu artinya bagian bawah. Jadi kalau pada kelenjar apokrin, ini produk sekretnya terkumpul dulu di bagian apikal atau bagian atasnya sel, kemudian setelah itu dia akan keluar nih, jadi produknya keluar dan ada bagian dari sel apokrin yang ikut juga keluar. Kemudian kalau misalnya yang holokrin ini seluruhnya ikut keluar sel-selnya. Oh ya, sebelumnya di sini sudah bergabung Dr. Shelly. Assalamualaikum, Dok. Tabe dokter, saya izin untuk melanjutkan asistensi di dok. Nah, jadi saya izin lanjut. Kemudian setelah klasifikasi berdasarkan cara ekskresinya, klasifikasi yang keenam dari kelenjar eksokrin itu berdasarkan komponen selulernya. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang uniseluler itu artinya dia sel tunggal. Nah, contohnya ini kita kembali ke contoh yang tadi yang intraepitelial, yaitu sel goblet. Sudah juga kalian lihat kemarin tuh dia kayak cuma satu buah sel. Nah, itu artinya yang uniseluler. Sedangkan yang multiseluler, dia itu ada sel-sel yang lain yang saling bergabung. Nah, contohnya ini yang kelenjar campuran. Yang tadi tuh yang berdasarkan tipe sekresinya ada 3 tuh yang sebelah kiri, ada acinus cereus, mucus, sama campuran. Nah, yang campuran ini karena dia ada gabungan dari acinus serosa sama acinus mucosa, maka dia itu contohnya yang multiseluler. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan melihat ilustrasi lebih lanjut dari pembagian kelenjar berdasarkan pars terminalis sama ductus excretoriusnya. Pertama, tunggu sebentar. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu dari kotak yang di atas, yang ini. Ini simple gland, artinya ini kelenjar yang simplex tadi tuh yang simple, artinya itu ductus excretoriusnya itu tidak bercabang. Nah, kalau misalnya kita lihat gambarnya satu persatu, yang dari gambar yang pertama dulu yang ini. Nah, ini kalian lihat yang tulisan duct atau ductus, di sini itu diilustrasikan warnanya kuning. Sedangkan yang pars terminalis atau pars secretorius, ini nama lainnya, nah jadi ingat kalau ada disebut pars terminalis, itu sama aja dengan pars secretorius. Nah, pada gambar sini, pars secretorius atau pars terminalis diilustrasikan yang warna pink. Yang ini toh, kayak warna pink, terus ductusnya warnanya kuning. Nah, untuk kelenjar yang simple atau yang simplex, itu ductus excretoriusnya tadi tidak bercabang toh. Nah, ini kalian lihat ductus excretorius kayak cuma satu jalur begini, kayak cuma satu jalur. Kemudian kita lihat di gambar sebelahnya, ini juga cuma satu jalur. Walaupun mungkin kalian pas pertama lihat kayak bercabang, soalnya bawah-bawahnya ada kayak bercabang 3 toh. Nah, tapi ini yang bercabang bukan ductus excretoriusnya, yang bercabang itu pars terminalisnya. Yang ductus excretorius yang warna kuning yang di atas itu tetap satu jalur begitu, tidak bercabang. Kemudian yang di sebelah kanannya lagi, yang coil tubular, ini bentuknya tubular, tapi kayak berkelok-kelok begini, jadi itu disebut namanya coil tubular. Terus yang di sebelahnya lagi, itu yang bentuk alveolar, yang pars terminalis, yang bentuk kayak kantong-kantong kecil tadi toh, yang kusebut sebelumnya. Kalau yang tubular tadi, yang ini yang pertama, dia itu bentuk pars terminalisnya memanjang. Kalau yang alveolar, bentuk pars terminalisnya itu kayak kantong kecil, kayak bulat, lingkaran toh. Kemudian kalau kita lihat yang di bawah, itu yang compound glands atau yang kompleks, ini baru yang ductus excretoriusnya tadi itu bercabang. Ilustrasinya toh, yang sel-sel warna kuning, ini kalian lihat semua, ini kayak dia ada cabangnya dulu yang kecil, ini juga cabangnya yang kecil, baru cabangnya yang kecil, baru menyatu jadi sebuah cabang yang lebih besar. Nah, ini artinya ductus excretoriusnya itu bercabang. Kemudian di sebelahnya juga contohnya kayak begitu, terus ada yang namanya tubuloasinar yang paling kanan. Nah, ini tubuloasinar sebenarnya nama lainnya atau bahasa Inggrisnya dari tubuloalveolar. Jadi kalau kalian lihat di textbook dan tidak temukan yang tubuloalveolar, itu sama ji dengan tubuloasinar. Nah, artinya yang tubuloasinar, dia ada pars terminalis yang tubularnya dan ada juga yang alveolarnya. Oke, lanjut. Next. Nah, kemudian ini ilustrasi sedikit lagi
yaitu tentang kelenjar berdasarkan cara ekskresi. Nah, sesuai dengan skema yang paling awal yang di slide pertama, jadi itu skemanya penting sekali. Nah, berdasarkan skema yang paling awal, itu cara ekskresi kelenjar berdasarkan cara ekskresi itu ada 3 toh, ada merokrin, kemudian ada apokrin, sama ada holokrin. Nah, ini tiga kelenjar ini bisa diklasifikasikan jadi 2 kelompok lagi. Yang pertama, ini harus kalian ingat, yang pertama ada namanya kelenjar keringat, terus yang kedua ada namanya kelenjar minyak. Nah, yang termasuk ke dalam kelenjar keringat itu adalah kelenjar yang merokrin sama apokrin. Sedangkan yang kelenjar sebasea. Kalau misalnya kita lihat yang mulai dari gambar yang sebelah kiri, yang ini sebenarnya adalah ilustrasi dari kulitnya kita. Soalnya lihat ada lapisan epidermis, terus ada lapisan dermis, dan juga ada ini, yang hitam yang panjang di tengah itu adalah folikel rambut. Nah, pertama kita cari dulu yang mana kelenjar holokrin, atau kelenjar sebasea. Yang ini yang ku garis bawahi. Nah, dia tunjuknya itu adalah struktur yang ini. Yang ini, dan ini letaknya dekat sekali sama folikel rambut karena memang produk sekretnya dari kelenjar sebasea atau kelenjar holokrin itu dikeluarkan lewat folikel rambut. Jadi misalnya biasa kalian rasa kayak rambutnya kalian kayak berminyak, nah itu memang karena minyaknya berasal dari kelenjar holokrin gitu. Kemudian selain kelenjar minyak ada juga kelenjar keringat. Ini kelenjar keringat terbagi 2, yaitu yang apokrin sama merokrin. Pada ilustrasi di sebelah kiri, ini masih yang sebelah kiri, yang masih warna biru, itu yang kelenjar merokrin, itu yang ini. Nama lainnya juga ekrin sweat gland atau kelenjar ekrin, sama aja dengan kelenjar merokrin, sama ada kelenjar apokrin yang di bawah sini. Nah, cara bedakannya antara kelenjar apokrin sama kelenjar yang ekrin, pertama bisa kita lihat dari letaknya mereka atau kedalamannya mereka di lapisan dermis. Ini kan mereka terletak di lapisan dermis toh. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu yang pertama apokrin, yang ini. Kalian bandingkan yang ini yang ku checklist sama kelenjar ekrin yang ini. Nah, yang apokrin itu letaknya lebih dalam atau lebih dalam di dermis dibandingkan yang kelenjar ekrin. Itu perbedaan pertama. Kemudian untuk perbedaan kedua, itu kita lihat ductus excretoriusnya. Ductus excretorius itu saluran keluarnya produknya toh. Nah, ini kalian lihat yang ku gambar ini toh, ikuti saja pokoknya yang bagian sini sampai lurus ke atas sampai masuk ke sini. Dia itu tempat masuknya atau tempat keluarkan sekretnya adalah di folikel rambut. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang kelenjar ekrin, yang kelenjar merokrin, yang ini toh, kita ikuti ductus excretoriusnya yang ini. Lihat baik-baik, nah ini dia keluarnya langsung ke sini, langsung ke pori-pori. Jadi itu perbedaan keduanya mereka. Yang pertama tadi siapa yang letaknya lebih dalam di dermis, itu yang apokrin, terus berdasarkan tempat produknya dikeluarkan nantinya. Kalau misalnya apokrin itu ke folikel rambut sama dengan yang kelenjar minyak tadi, sedangkan yang merokrin itu dia keluarkan produknya langsung ke pori-pori, dan itu nih yang kita lihat sebagai keringat, itu yang keluar dari kelenjar ekrin yang dari pori-pori. Kemudian kita lihat lagi gambar yang sebelah kanan. Ini sebenarnya yang kanan itu sama sama yang sebelah kiri, hanya yang sebelah kanan ini dia itu lebih mau tunjukkan dari segi struktur-struktur mikroskopisnya. Nah, pertama kalau misalnya kalian lihat gambar yang sebelah kanan tuh yang warna pink, kalian cari dulu yang mana folikel rambutnya. Nah, folikel rambutnya itu yang ini. Yang ini yang panjang. Nah, bagaimana caranya kita identifikasi nih folikel rambut? Kalau aku lihat ini ada lengkungan di bawah sini toh. Ini yang ku annotate kayak lengkungan begini, itu sebenarnya bagian yang ini juga kayak bagian akar rambut. Jadi dia kayak lengkungan. Yang ini itu sama sama lengkungan yang ini. Jadi ini adalah folikel rambut yang lurus sampai ke atas, sama yang sebelah kiri, hanya ini terpotong setengah, tidak kelihatan sampai ujungnya seperti apa. Nah, yang penting kalian lihat di sini adalah yang pertama kelenjar sebasea, yang kelenjar minyak tadi itu yang letaknya paling dekat sama folikel rambut, itu dia yang ini. Kalian lihat ductus excretoriusnya atau saluran keluarnya, yang ini toh, itu langsung masuk ke folikel rambut. Kemudian sedangkan untuk kelenjar ekrin, ini yang di bawah toh yang kelenjar yang ini, sekumpulan kelenjar yang ini adalah kelenjar ekrin, dia saluran keluarnya itu tidak langsung ke folikel rambut, melainkan sesuai penjelasan saya yang tadi, dia akan masuk ke pori-pori. Maksud saya akan dikeluarkan ke pori-pori. Gitu. Oke, next. Oke, jadi itu untuk teorinya. Sekarang kita langsung saja masuk ke gambaran preparatnya. Nah, preparat pertama yang harus kalian perhatikan adalah
ini, namanya toh kelenjar merokrin. Kemudian sediaannya di kulit kepala, dan pewarnaan yang dipakai itu adalah HE atau hematoksilin eosin. Untuk penulisannya nanti hematoksilin eosin yang bagaimana penulisan yang betulnya ada nanti di slide terakhir, jadi harus kalian lihat sampai terakhir. Nah, kalau misalnya kalian lihat toh gambar preparat yang ini toh yang muncul, pertama harus kalian identifikasi dulu folikel rambut. Ini kan kelenjar merokrin sediaannya di kulit kepala, dan di kulit kepala itu banyak rambut. Nah, oleh karena itu pas kalian lihat preparat kelenjar merokrin, itu pasti kalian temukan banyak folikel rambut. Nah, yang mana nih folikel rambutnya pada gambar ini? Folikel rambutnya itu yang ini. Ini 1, 2, 3, 4. Pokoknya yang bentuknya bulat. Kalau saya tuh kulit bulat kayak donat, nah itu nih folikel rambutnya. Terus struktur yang kedua yang harus kalian lihat adalah kelenjar merokrinnya. Nah, kelenjar merokrin ini dia letaknya itu di antaranya nih folikel rambut. Nah, pada gambar ini, sebentar ya. Yang ini yang kulingkari tuh 1, terus ini juga ada kumpulan dari kelenjar merokrin, ini juga 2. Nah, ini adalah kelenjar merokrinnya. Jadi bedakan nah yang mana folikel rambut sama yang mana kelenjar merokrinnya. Kemudian dari kelenjar merokrin ini harus kita bisa bedakan pars terminalis sama ductus excretorius. Sesuai teori yang di awal toh kelenjar itu ada pars terminalis sama ductus excretoriusnya. Pada kelenjar merokrin, pada preparat ini, untuk bisa bedakan pars terminalis sama ductus excretorius, kalian lihat warnanya. Kalau yang pars terminalis itu warnanya lebih pucat atau lebih pink muda, sedangkan yang ductus excretorius itu warnanya akan tampak lebih gelap atau lebih ungu. Nah, kita lihat nih contohnya toh preparat yang ini. Kalian lihat yang ku checklist yang ini toh 1, terus ini juga 2. Jadi checklist deh, lingkarin. Dan ini toh yang pertama yang ini, terus yang ini juga, kemudian yang ini pokoknya yang warnanya lebih ungu, lebih gelap, itu adalah ductus excretorius. Sedangkan yang warnanya lebih pucat, yang ini yang kulingkari sekarang nah, yang itu, terus yang ini juga pokoknya yang ada di sekitarnya yang ungu-ungu gelap, itu adalah pars terminalis. Kemudian kalau kalian lihat ada struktur yang berwarna merah, yang kayak ini toh, ini merah, terus ini juga merah, ini adalah kapiler darah. Oke, next. Nah, ini tetap G masih preparat kelenjar merokrin, hanya kita lihat dengan pembesaran yang lebih besar. Nah, pertama bedakan dulu mana pars terminalis sama yang mana ductus excretorius. Tadi perbedaan pertamanya itu melalui warnanya toh, yang lebih pucat warnanya itu adalah pars terminalis. Jadi pada gambar sini, yang di bawah sini, ini, yang ini adalah pars terminalis. Sedangkan yang warnanya lebih gelap atau lebih ungu tua itu adalah ductus excretorius. Kemudian kalian juga harus tahu pars terminalis, nama lainnya tadi pars secretorius. Dari asal namanya juga secret, berarti tempatnya sel-sel secretoriusnya, tempatnya produknya dihasilkan. Sedangkan untuk ductus excretorius itu tempatnya produk yang dihasilkan dari pars terminalis, dari bagian pars secretoriusnya akan dikeluarkan lewat ductus excretorius, kayak begitu. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yang harus kalian tahu, dan juga ini akan berkaitan sama lapraknya kalian nanti, atau laporan praktikumnya kalian nanti, adalah sel-sel penyusunnya dari pars terminalis sama ductus excretorius. Nah, kita mulai dari pars terminalis dulu, nah yang di sini, dia itu disusun oleh sel-sel kuboid, tapi selapis. Dia sel kuboid yang selapis, jadi disebut epitel selapis kuboid. Kalian juga nanti harus ingat bentuk dari inti selnya kalau sel kuboid itu seperti apa, dia bulat dan ada di tengah. Toh. Kemudian kalau ductus excretorius, yang ini, dia itu sama dia sebenarnya disusun oleh sel kuboid, tapi dia berlapis. Jadi disebut epitel berlapis kuboid. Nah, itu perbedaan dari segi sel-sel yang menyusunnya. Kemudian ada yang disebut sebagai sel myoepitel. Ini adalah sel yang khas yang ditemukan pada pars terminalis. Dia itu fungsinya di arah membantu kontraksi atau mengeluarkan produk karena dia punya yang namanya miosin sama aktin. Nah, mungkin kalian juga pernah pelajari tentang atau pernah sekedar dengar tentang miosin sama aktin. Dia pokoknya membantu kontraksi otot-otot, pokoknya sebagai komponen muskuler. Nah, ini fungsinya sel myoepitel. Kenapa dia ada di pars terminalis? Tadi sudah kita lihat bersama tentang skematiknya kelenjar yang di kulit toh, yang ada itu yang kulitnya kayak warna-warna biru. Nah, itu kan pars terminalis ada di bagian dermis. Di bagian dermis toh, terus ini produknya mau dikeluarkan ke pori-pori. Nah, berarti itu untuk membantu produknya supaya gampang bisa sampai ke pori-pori, dibantulah oleh sel myoepitel. Itu fungsinya.
Terus untuk bisa melihat strukturnya yang mana itu sel myoepitel, kita perhatikan dulu ilustrasi dari textbook yang di kiri, yang sebelah kiri bawah. Nah, kalian lihat yang tulisan MC, ini MC adalah singkatan dari myoepitel cell atau sel myoepitel. Nah, kalian lihat penunjukannya tuh yang ini, lihat ikuti garisnya, dia tunjuk sel yang ini. Nah, untuk bisa tahu ini sel myoepitel, dia itu ciri khasnya inti selnya itu gepeng, dan dia terletak di tepi atau di bagian luarnya dari pars terminalis. Jadi ini kan pars terminalis toh, ini kita lihat masih ilustrasi yang dari textbook, yang bagian tengah-tengahnya sel-sel yang ada di tengah-tengah sini, yang ada di tengah-tengah, itu sel-sel kuboid tadi toh, sel kuboid yang selapis. Nah, yang ada di pinggir atau di tepi, di bagian luarnya, itu baru yang sel myoepitel. Di gambar preparat yang dari preparat di lab kampus, untuk lihat yang mana itu sel myoepitel, yang ini, yang kulingkari, kalian lihat inti selnya itu, inti sel itu yang kayak warna lebih ungu tua, yang agak gelap, inti selnya di sini kelihatan lebih gepeng, kalian bandingkan sama yang di bawahnya, misalnya yang ini, inti selnya ini kan kelihatan lebih bulat, nah ini adalah sel kuboidnya, sedangkan yang bagian luar, yang gepeng, itu adalah sel myoepitel. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke preparat yang kedua, ini adalah kelenjar apokrin. Semoga kalian masih ingat tadi, kalau kelenjar apokrin itu termasuk juga kelenjar keringat, temannya kelenjar merokrin. Nah, untuk kelenjar apokrin, sediaan dari preparatnya ini dari kulit ketiak, dan pewarnaan yang dipakai itu adalah HE atau hematoxylin eosin. Nah, pada gambar preparat dari kelenjar apokrin, yang ini adalah pars terminalis dari kelenjar apokrin atau tempat produknya disekresi. Nah, pars terminalis dari kelenjar apokrin itu disusun oleh sel kuboid yang selapis. Jadi dia disusun atau dia punya epitel selapis kuboid. Sel-selnya itu membentuk epitel selapis kuboid. Kemudian ada juga sel myoepitel, masih ingat tadi fungsinya tuh untuk bantu pengeluaran produknya supaya bisa sampai ke tempat tujuannya. Dan kalau kelenjar apokrin tadi tempat keluarnya di mana? Di folikel rambut toh. Kemudian karena dia di kulit ketiak, bisa juga kita temukan ada folikel rambut. Pada preparat yang dari lab, itu yang folikel rambut yang ini, yang ku checklist ini. Kalian lihat yang folikel rambut itu supaya bisa bedakan sama kelenjar apokrin, folikel rambut kayak ada ininya. Ada yang berwarna di tengahnya toh, ini folikel rambut. Kalau kelenjar apokrin dia kosong tengahnya, karena ini cuman lumen. Kemudian yang penting juga kalian lihat dari kelenjar apokrin itu adalah lumennya. Soalnya lumennya ini kelenjar apokrin bisa bantu kita untuk membedakan atau membedakan dengan kelenjar merokrin. Ini kalian lihat lumennya besar sekali tuh, kayak lebar sekali. Ini lumen itu yang warna putih, pokoknya yang putih yang besar ini adalah lumen. Itu kalian lihat yang di kelenjar apokrin, ininya bisa back ke kelenjar merokrin. Oke, kalian bandingkan sama lumennya kelenjar merokrin. Ini toh, misalnya kita lihat yang dari textbook, kalian lihat lumennya kayak kecil sekali Ji, begini. Terus ada juga lumennya kayak segaris begini Ji. Terus pada preparat juga lumennya kayak kecil seperti ini. Coba kita bandingkan sama yang selanjutnya. Next. Nah, ini dia lumennya lebar sekali. Jadi itu adalah pembeda yang sangat khas antara kelenjar apokrin sama kelenjar merokrin. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke preparat yang ketiga, yaitu kelenjar holokrin. Nah, kelenjar holokrin ini adalah kelenjar minyak. Jadi, dua preparat sebelumnya merupakan kelenjar keringat, kalau kelenjar holokrin itu adalah kelenjar minyak. Nama lainnya juga kelenjar sebasea. Untuk sediaan dari kelenjar holokrin itu di kulit kepala, kemudian pewarnaannya itu ada HE atau hematoxylin eosin. Nah, pada preparat ini, struktur yang harus kita lihat pertama adalah folikel rambut. Soalnya dia kan di kulit kepala juga toh, jadi ada pasti folikel rambut, dan khasnya juga kelenjar holokrin tadi dia letaknya dekat sekali sama rambut. Jadi kalau kita lihat kelenjar holokrin itu pasti juga akan terlihat folikel rambut di sekitarnya. Nah, kemudian setelah folikel rambut kita juga harus lihat yang mana kelenjar holokrinnya. Kemudian pada preparat ini juga bisa kita lihat membrana basalis, dan ada juga istilah sel gepeng menjadi sel bulat. Ini sebentar saya akan jelaskan. Jadi kita lihat dulu preparat yang di sebelah kanan. Kelenjar holokrinnya itu yang mana? Nah, kelenjar holokrinnya itu yang ini. Ini toh satu, terus ini juga dua. Kalian lihat pokoknya yang kayak sel-sel, ini adalah kelenjar holokrinnya. Nih, kelenjar holokrinnya. Kemudian yang merupakan folikel rambut, kalau dari preparat sebelumnya, folikel rambutnya itu yang kayak bentuk donat toh, yang bulat.
Nah, itu kenapa dia bisa bentuknya bulat atau bentuknya kayak donat, karena dia di potongan melintang. Kalau preparat ini, gambar yang ini toh, gambar yang ini pokoknya semua yang gambar satu kotak besar ini dia potongan memanjang. Jadi folikel rambutnya juga terlihat ikut memanjang. Nah, yang mana folikel rambutnya? Yang ini. Ini. Yang struktur yang ini adalah folikel rambutnya. Dia kelihatannya memanjang karena potongan memanjang. Jadi kalau mau kalian bedakan potongan memanjang sama potongan melintangnya kelenjar, lihat folikel rambutnya. Kalau folikel rambutnya tampak bulat kayak donat, berarti potongan melintang. Kalau folikel rambutnya tampak memanjang, berarti potongan memanjang. Nah, kemudian kelenjar holokrin, ingat juga harus bisa kalian bedakan pars terminalis sama ductus excretorius. Pada pars terminalisnya itu yang sel-sel yang intol yang kulingkar yang di bawah-bawah ini adalah pars terminalis semua. Sedangkan yang ductus excretoriusnya atau saluran keluarnya itu yang ini. Wait, aku hapus dulu. Ini. Ini satu, terus ini juga. Pokoknya dia ductus excretorius saluran keluarnya dia akan menuju ke folikel rambut sesuai dengan gambar ilustrasi yang sudah kita lihat di awal tadi toh. Kemudian membrana basalis itu yang mana? Nah, membrana basalis itu kalau kalian perhatikan gambarnya kayak ada garis yang lebih gelap di bagian bawahnya. Nah, ini adalah membrana basalis. Soalnya membrana basalis itu kan memang tempat perlekatannya sel-sel. Jadi pada preparat ini itu bisa terlihat membrana basalisnya dengan jelas, yaitu di bagian bawah-bawahnya sel. Kemudian yang selanjutnya itu yang sel gepeng menjadi sel bulat. Nah, ini ada kaitannya sama teori di awal. Nah, di awal kan kalau kelenjar holokrin dia cara keluarkan sekretnya itu seluruh selnya ikut untuk melebur. Ikut untuk keluar bersama produknya toh, jadi seluruh selnya ikut keluar bersama produknya. Nah, kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya kayak begitu, berarti, wait. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang ini untuk kelenjar holokrin, dia kan kalau misalnya mau dikeluarkan produknya, itu seluruh selnya ikut keluar. Nah, kalau kalian bayangkan, kalau misalnya kayak begitu, berarti lama-lama selnya bisa habis loh, kalau misalnya selnya ikut keluar semua. Nah, ternyata pada kelenjar holokrin, itu sel-selnya, dia itu mengalami proliferasi atau terus membelah, memperbanyak diri. Nah, akibatnya sel-sel yang ada di bagian bawah, yang dekat sama membrana basalis, ini tadi tuh membrana basalis itu yang garis di bawah, ini sel-sel yang ada di bagian bawah itu bentuknya lebih gepeng. Nanti dia makin ke atas, makin dekat sama ductus excretorius, bentuknya itu semakin bulat. Jadi itu maksudnya yang sel gepeng baru tanda panah bulat, karena bagian sel-sel yang di bawah itu lebih gepeng, dan makin ke atas bentuknya lebih bulat, lebih besar. Oke, next. Nah, kemudian ini masih kelenjar holokrin, tapi bedanya ini potongan melintang nih, karena kalian lihat folikel rambutnya bentuknya bulat nih, kayak donat, berarti ini potongan melintang. Nah, yang sedianya juga sama, pewarnanya sama. Pertama, identifikasi yang mana folikel rambut, sudah mito yang ini, yang bulat. Yang ini toh, yang bulat, yang ini. Terus yang kedua ada istilah polypitch. Nah, ini polypitch artinya sel-selnya ini disebut kayak saling baku tumpuk-tumpuk begitu, jadi batas antar sel itu sukar untuk dibedakan, sulit untuk dibedakan karena mereka saling bertumpuk-tumpuk. Nah, itu yang disebut dengan istilah polypitch. Kalian lihat toh di sini sel-selnya itu kayak baku tumpuk-tumpuk semua. Yang ini baku tumpuk-tumpuk dan batas antar sel-selnya itu tidak bisa dibedakan. Nah, ini istilah polypitch. Kemudian ini yang sel gepeng menjadi sel bulat, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus sitoplasmanya pucat. Nah, ini misalnya saya ambil satu contoh, nah ini adalah satu sel. Terus satu sel itu punya inti selnya itu yang warna ungu, yang lebih gelap, yang ada di tengah. Kemudian yang di sekitarnya sini, pokoknya yang di sekitarnya itu yang pink-pink, itu adalah sitoplasmanya. Dan pada kelenjar holokrin, sitoplasmanya itu pucat. Kemudian sekretnya itu berupa sebum atau minyak. Oke, next. Nah, terus selanjutnya kita akan lihat kelenjar campuran. Jadi untuk kelenjar campuran, dia itu bisa dibagi jadi dua berdasarkan asinus yang mendominasi. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan tadi di awal toh yang pas skema, jadi skemanya penting sekali, kalau perlu kalian baca ulang lagi nanti skemanya. Asinus itu ada dua, ada asinus yang sereus atau asinus yang serosa, sama ada asinus yang mukus atau asinus yang mukosa. Nah, cara bedakannya itu pertama, kalian lihat sitoplasmanya. Kalau pada asinus serosa, itu sitoplasmanya warnanya lebih gelap atau lebih pink atau lebih ungu lah, lebih pink tua begitu. Kalau asinus mukosa, itu sitoplasmanya lebih pucat. Nah,
Kemudian pembeda kedua selain sitoplasma adalah inti sel. Pada asinus serosa, inti selnya itu bulat dan ada di tengah sel, sedangkan pada asinus yang mukosa atau asinus mukosa itu inti selnya gepeng dan ada di tepi atau di basal dari sel. Ingat itu tadi basal sama apikal. Oke. Kemudian kita lihat dari preparat yang pertama yang sebelah kiri, yaitu kelenjar seromukus, yaitu sediaannya di kelenjar submandibularis, sedangkan kelenjar mukoseros yang di sebelah kanan yang ini, dia itu sediaannya di kelenjar sublingualis. Nah, caranya supaya, kalau saya tahu supaya tidak tabal-bal antara submandibularis sama sublingualis, kalau saya tahu aku ingat, kalau misalnya yang submandibularis, itu kan huruf S dulu di awal. Baru di tengah-tengahnya ada huruf M, jadi kayak SM. Nah, itu saya samakan sama yang tulisan kelenjar seromukus. Dia kan S juga di awal, baru M di tengah, jadi SM, seromukus. Sedangkan kalau kelenjar mukoserous itu di sublingualis. Ini intinya kalian hafal saja ada di submandibularis sama ada di sublingualis, terus supaya tidak tabale-bale pakai nih tadi SM, kayak begitu. Kemudian pewarnaan yang dipakai itu sama, HE, hematoksilin eosin, ini juga HE, hematoksilin eosin. Nah, sekarang kita langsung lihat gambar preparat yang ada di sebelah kiri dulu, yang kelenjar seromukus. Itu kalau kalian lihat lebih banyak kayak sel-sel atau warnanya itu kayak lebih banyak yang warnanya gelap atau ungu toh dibandingkan yang pucat. Nah, ini contohnya yang pucat ini yang saya lingkari. Nah, lebih banyak yang warnanya ungu-ungu atau pink-pink tua dibandingkan yang pucat. Nah, ini karena kelenjar seromukus didominasi oleh asinus serosa. Nah, jadi asinus ada dua, pada kelenjar seromukus yang mendominasi itu asinus serosa, sedangkan pada kelenjar mukoserous yang mendominasi itu adalah asinus mukosa. Nah, cara gampangnya juga supaya kalian ingat, pada kelenjar seromukus, lihat dari namanya toh, yang ditulis duluan seronya dulu, baru mukusnya. Ini berarti yang mendominasi asinus serosanya dibandingkan asinus mukusnya atau asinus mukosanya. Sama juga yang berlaku pada kelenjar mukoserous, yang ditulis duluan itu mukonya, baru pi serosnya, berarti yang mendominasi asinus yang mukosa dibandingkan asinus yang serosa. Jadi kayak ada dua metode untuk gampang-gampangnya ingat yang kelenjar seromukus sama kelenjar mukoserous. Kemudian, jadi ini tadi tuh lihat dia warnanya lebih banyak pada kelenjar seromukus, itu lebih banyak yang struktur atau asinus serosanya, jadi tampaknya lebih gelap-gelap warnanya, lebih pink-pink. Sedangkan pada kelenjar mukoserous, itu kalian lihat kayak bentuknya atau warnanya, maksud saya warnanya itu lebih pucat, karena yang mendominasi memang asinus mukosanya. Oke, next. Nah, kemudian ini masih kelenjar campuran, tapi dengan pembesaran 40 kali, jadi lebih besar lagi pembesarannya. Di sini supaya bisa kalian lebih lihat tentang inti sel. Karena tadi kan sudah saya sebutkan pembedanya, yang pertama dari sitoplasma, yang dari warna sitoplasmanya toh, terus yang kedua dari inti sel. Kalau pada asinus serosa, inti selnya tadi bulat dan ada di tengah. Sedangkan asinus mukosa, dia inti selnya itu gepeng dan ada di basal. Nah, ini contohnya kita ambil misalnya yang ini. Lihat semuanya yang kulingkari, ini ada asinus mukosanya yang sitoplasmanya pucat atau yang warnanya lebih pucat, itu pucat kayak lebih ke putih begitu, dan ada asinus serosanya yang warnanya lebih pink tua. Nah, ini kalau kalian lihat ada yang saya bulati, ini adalah inti sel dari asinus serosa, dia itu bentuknya lebih bulat intinya dan ada di tengah dari sel. Sedangkan pada asinus yang mukosa, inti selnya tuh yang ini, yang saya bulati yang ini, yang sekarang, itu kalau kalian lihat kayak ada yang kayak garis gepeng. Nah, ini karena inti selnya dia itu gepeng dan ada di bagian basal atau bagian bawah dari sel. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari gambar di sebelah kanan yang kelenjar mukoserous, nah yang pertama misalnya yang ini yang saya bulati yang pertama, ini kalian lihat inti selnya dia itu lebih bulat dan ada di tengah sel, berarti ini adalah asinus serosanya. Kemudian yang bagian bawahnya itu, yang ini yang saya bulati yang kedua, itu inti selnya dia lebih gepeng dan ada di bagian basal dari sel. Jadi kan ini adalah asinus mukosa. Yang ini tuh yang saya lingkari sekarang, ini adalah asinus mukosanya. Terus ini adalah bagian tengah-tengahnya dari asinus mukosa. Ini tuh bagian tengah-tengahnya. Tapi inti selnya dia tidak ada di tengah, tapi ada di bagian tepi. Kayak ini. Itu maksudnya dia ada di basal atau di tepi. Sedangkan untuk asinus serosa, dia itu inti selnya bulat dan ada di tengah. Oke, next.
Oh ya, kemudian ada struktur yang harus kalian ingat tentang kelenjar campuran, karena ini juga biasa masuk di ujian atau ditanyakan. Ada namanya demilun Giannuzzi, atau bahasa Inggrisnya crescents of Giannuzzi. Crescent itu bulan sabit, jadi ini dikatakan strukturnya ini berbentuk bulan sabit. Nah, kalau misalnya kalian bingung yang mana itu Kak, yang bentuknya kayak bulan sabit, nah perhatikan dulu yang ini. Pertama, yang saya bulati yang ini ada asinus serosanya yang ditunjukkan sama huruf S, sama ada asinus mukosanya yang ditunjukkan sama huruf M. Gampang juga kalian bedakan, lihat sitoplasmanya yang lebih pucat atau yang lebih mendekati putih itu asinus mukosa, sedangkan asinus serosa itu yang sitoplasmanya lebih gelap. Nah, oh ya, dan juga di sini lebih jelas juga kalian lihat inti selnya. Ini toh contohnya ini inti selnya asinus serosa. Ini inti selnya dia lebih bulat dan ada di tengah-tengah sel. Sedangkan asinus mukosa, kalian lihat nih inti selnya itu gepeng dan ada di bagian pinggir-pinggirnya atau di bagian basal. Nah, kemudian yang mana nih struktur yang disebut demilun Giannuzzi? Ini adalah bentuk bulan sabitnya itu terbentuk akibat perlekatan dari asinus serosa di asinus mukosa. Jadi ini toh yang tadi yang saya bulati itu, sekarang saya gambar arsir yang cuman asinus serosanya yang ini. Terus misalnya dari gambar kelenjar di atasnya, ini adalah asinus serosanya, terus ini juga asinus serosanya. Nah, ini nih kalau kalian lihat, perhatikan baik-baik bentuknya itu kayak bulan sabit. Nah, ini yang disebut dengan struktur demilun Giannuzzi atau crescents of Giannuzzi. Oke, ini juga harus bisa kalian identifikasi nanti di kelenjar campuran mukoserus maupun di seromukus. Ada terus gini struktur demilun Giannuzzi, tapi memang lebih gampang ditemukan nanti di kelenjar yang seromukus. Oke, next. Oke, jadi itu tadi tentang epitel kelenjar. Sebelum saya lanjut, saya kembalikan dulu ke dokter. Tapi dokter, ada yang ingin kita tambahkan, dok? Atau mungkin ada yang ingin kita koreksi? Oke, baik. Karena tidak ada, jadi saya izin untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jaringan ikat untuk preparat yang akan kita pelajari bersama-sama sebentar. Yang pertama ada jaringan ikat embrional atau mesenkimal, kemudian ada jaringan ikat gelatinosa, kemudian ada jaringan ikat retikular, terus ada jaringan ikat padat elastis, terus ada jaringan ikat padat kolagen, sama jaringan lemak atau yang unilokular. Ini khususnya jaringan lemak yang unilokular. Oke, next. Nah, pertama kita awali dulu sama teori sedikit sekali supaya menjadi penuntunnya kalian untuk bisa lebih mengerti tentang jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu disusun oleh apa saja atau apa saja struktur yang membentuk jaringan ikat. Nah, yang pertama yang membentuk jaringan ikat itu adalah sel ini. Itu dibentuk oleh sel. Sel yang ada pada gambar ini tuh bisa dilihat ada sel mesenkim yang ditunjuk yang ini. Terus ada makrofag yang ini, dia itu berperan di sistem imun. Terus ada adiposit atau sel lemak yang ini sebentar kita akan lihat preparatnya. Kemudian ada fibroblast, itu yang ini. Sebentar juga kita akan lihat preparat dari fibroblast. Nah, kemudian selain sel, karena tidak mungkin jaringan ikat itu hanya disusun oleh sel-sel saja, nah ada juga struktur lainnya yang dimasukkan sebagai matriks ekstraseluler atau matriks di sekitar dari sel. Nah, yang termasuk dalam matriks ekstraseluler ini dibagi jadi dua lagi, ada substansi dasar sama ada serat protein. Nah, substansi dasar itu adalah kayak ruang-ruang kosongnya nih, yang ini dia tuh kayak cairan, ini substansi dasar. Nice to know, dia substansi dasar itu berisi proteoglikan sama glikoprotein, tapi itu nice to know saja. Terus komponen yang kedua ada serat protein. Untuk serat protein, dia itu dibagi jadi 3 macam, ada serat elastis, kemudian ada serat kolagen, dan ada serat retikular. Sebentar kita akan lihat cara membedakannya dari yang bisa terlihat dari preparat. Kemudian, jadi itu toh ingat ada pembentuknya dari jaringan ikat, ada sel-selnya, sama ada matriks di sekitar sel, atau yang disebut matriks ekstraseluler, yang dibagi dua, itu ada substansi dasarnya sama serat proteinnya. Kemudian di gambar sini juga bisa kalian lihat ada struktur yang warna merah ini toh, ini pembuluh darah. Oke, next. Oke, jadi kita akan masuk ke gambar preparat dari jaringan ikat yang pertama, yaitu jaringan ikat embrional atau mesenkimal. Nah, pada gambar preparat ini sediaannya itu diambil dari embrio, dan pewarnaan yang dipakai itu HE atau hematoksilin eosin.
Nah, pada gambar preparat yang sebelah kanan dulu, kita lihat semua yang sebelah kanan, struktur yang harus kita cari pertama adalah sel mesenkim. Jadi jaringan ikat embrional, komponen selnya itu adalah sel mesenkim. Nah, dari textbook, ini sel mesenkim disebut bentuknya itu stellata atau kayak bintang, atau bentuk kayak fusiform. Nah, kalau saya tahu supaya aku tahu yang mana itu fusiform, itu saya ibaratkan kayak lemon. Nah, Into saya gambar dulu ada lemon, Into. Ini lemon. Kenapa saya sebut dia itu mirip sama lemon? Soalnya bagian tengahnya, yang bagian tengah, yang bagian sini, itu dia lebih lebar dibandingkan bagian tepi atau bagian sudutnya, kayak meruncing, jadi melebar di tengah, baru meruncing di tepi-tepinya. Nah, itu yang disebut dengan bentuk stellata atau bentuk fusiform. Nah, ini juga bentuknya dari sel mesenkim, yaitu bentuknya kayak begitu. Nah, contohnya kita lihat dari preparat, itu misalnya yang pokoknya yang tersebar di sini sebenarnya semua adalah sel mesenkim. Yang ini, terus yang bagian sini juga, ini semua sel-sel mesenkim. Kalian lihat saja yang bentuknya kayak lonjong-lonjong, itu sel mesenkim nih. Yang ini juga, pokoknya yang semua yang tersebar ini sel-sel mesenkim. Jadi itu untuk sel mesenkim. Sedangkan untuk substansi amorf semi cair, ini substansi amorf tadi yang substansi dasar, yang kayak ruang kosong yang kayak ada cairannya. Nah, ini adalah substansi amorf. Dia cirinya pada jaringan ini cair. Kemudian ciri khasnya yang selanjutnya itu tidak ada serat kolagen. Oh ya, kalian harus perhatikan baik-baik soalnya di akhir itu ada juga respons. Nah, jadi pada jaringan ikat embrional itu tidak ada serat kolagen. Kalau misalnya kita lihat ilustrasi dari textbook yang sebelah kiri, nah ini lebih jelas lagi dia sel-sel mesenkimnya yang ini. Terus yang ini juga, pokoknya yang sel-sel ini adalah sel mesenkim. Terus struktur yang bagian sekitarnya itu adalah matriks ekstraselulernya tadi, substansi amorfnya itu semi cair dan tidak ada serat kolagen. Kemudian yang ini, kalau misalnya kalian perhatikan ada bentuk yang kayak padat yang ini adalah folikel rambut. Oke, next. Nah, terus preparat yang selanjutnya adalah jaringan ikat gelatinosa. Ini sediaannya dari funiculus umbilicalis atau dari tali pusar, dan pewarnaan yang dipakai itu He atau hematoxylin eosin. Nah, untuk bisa bedakan antara jaringan ikat gelatinosa sama jaringan ikat embrional, kita lihat dulu selnya. Pada jaringan ikat embrional tadi selnya adalah sel mesenkim. Nah, pada jaringan ikat gelatinosa, selnya di sini disebut sel fibroblast. Ini sel fibroblast sebenarnya bentuknya sama Ji, bentuk yang stellata atau yang fusiform atau yang kayak lemon. Hanya saja bedanya sel fibroblast itu ukurannya lebih besar dibandingkan sel mesenkim. Kemudian yang kedua kita lihat substansi amorfnya itu lebih cair. Nah, jadi saya lanjut, mohon maaf. Jadi untuk substansi amorfnya pada jaringan ikat gelatinosa, dia itu lebih cair. Jadi kalau yang slide sebelumnya itu dia substansi amorfnya semi cair toh, kalau di sini dia substansi amorfnya lebih cair dan ada serat kolagennya. Kalau yang tadi tidak ada serat kolagennya, di sini ada serat kolagennya. Kemudian kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, yang menjadi khasnya juga jaringan ikat gelatinosa, itu dia terletak di antara pembuluh darah, yaitu 2 arteri umbilikalis sama 1 vena umbilikalis. Nah, kalau misalnya kalian mau cari yang mana itu arteri umbilikalisnya sama yang mana vena umbilikalisnya, kita lihat preparat yang di sebelah kanan, ini yang satu sama yang kedua, yang ini adalah arteri umbilikalis. Sedangkan yang di bawah, ini adalah vena umbilikalis. Cara supaya kalian bisa tahu yang mana arteri, yang mana vena, lihat dindingnya. Kalau misalnya dia lebih tebal, kalian bandingkan dindingnya yang ini sama dindingnya yang ini. Lebih tebal pi yang di atas kok, nah ini adalah arteri, sedangkan yang lebih tipis dindingnya itu adalah vena. Ini juga, ini dindingnya dia tebal, jadi dia arteri, kemudian yang di bawah ini toh 1G, ini vena, kayak begitu. Terus, oh ya, yang ada nih yang semua struktur yang ada di antaranya nih 3 pembuluh darah ini, inilah jaringan ikat gelatinosanya, oke? Kemudian kalau kita lihat dari ilustrasi dari textbook yang sebelah kiri bawah, yang ditunjuk sama tanda panah itu sel-sel fibroblast, kemudian yang ada di sekitarnya itu adalah substansi amorfnya yang ada serat kolagennya. Jadi kalau dilihat itu kayak lebih bertekstur begitu. Matriks ekstraselulernya atau komponen di sekitar selnya itu kayak lebih bertekstur. Bisa Enia back? Ya, kalau misalnya kita bandingkan toh sama jaringan ikat yang embrional, karena dia tidak ada serat kolagennya,
maka ini sel yang ada di sekitarnya tuh matriks ekstraselulernya kayak kelihatan lebih bersih begitu, kayak lebih tidak bertekstur. Sedangkan yang selanjutnya, next. Jadi kita lihat, kita bandingkan sama jaringan ikat gelatinosa. Nah, dia matriks ekstraselulernya yang ada di sekitarnya lebih bertekstur. Itu karena ada serat kolagennya. Oke, next. Nah, selanjutnya yang akan kita lihat itu adalah preparat jaringan ikat retikuler. Ini sediaannya di limfonodus dan pewarnaan yang dipakai itu AgNO3 dengan metode Beals-Chowsky. Nah, pada jaringan ikat retikuler itu dan di laporan praktikumnya kalian nanti ingat saja pewarnaannya ini harus kalian tuliskan dengan lengkap, harus AgNO3 dengan metode Beals-Chowsky. Karena ini khas sekalinya jaringan ikat retikuler. Kemudian struktur yang dapat kita lihat, yang pertama ada serat retikuler. Terus ada sel. Nah, selnya di sini ada dua, yaitu ada sel retikuler sama ada sel limfosit. Nah, pertama kita cari dulu yang mana serat retikulernya pada gambar. Ini kita lihat gambar di sebelah kanan. Nah, yang bentuknya kayak benang-benang hitam, itu nih serat retikulernya. Misalnya ini yang ini, terus yang ini juga serat retikuler. Pokoknya yang kayak benang-benang, itu serat retikuler, benang-benang hitam. Kemudian untuk selnya, di sini ada sel retikuler sama ada sel limfosit. Ini juga harus bisa kalian bedakan. Kalau sel retikuler, dia itu bentuknya lebih lonjong. Dan dia itu, ada aku baca, bentuknya itu fusiform juga. Jadi bentuknya mirip sama yang fibroblast sama sel mesenkim. Jadi 3 sel itu bentuknya yang kayak lemon. Yang kayak aku bilang toh, ini contohnya. Contohnya yang ini yang kulingkari sekarang. Kalian lihat bentuknya itu kayak fusiform gitu, kayak lemon gitu. Nah, itu adalah sel retikuler. Dan bedanya juga sitoplasmanya, dari segi sitoplasma itu lebih pucat. Nah, sedangkan sel limfosit itu bentuknya bulat, hitam, dan kecil. Nah, contohnya itu yang ini. Ini sel limfosit, pokoknya yang bulat, hitam, kecil, itu adalah sel limfosit. Sedangkan yang warna sitoplasmanya lebih pucat dan kayak lebih lonjong bentuk selnya, itu adalah sel retikuler. Kemudian ada juga sel retikuler itu lebih dekat jaraknya ke serat retikuler dibandingkan yang sel limfosit. Jadi ini tadi toh yang benang-benang hitam itu serat retikulernya. Ada banyak kita bisa lihat sel-sel retikuler di dekat serat retikuler. Sedangkan untuk sel limfosit itu lebih jauh jaraknya atau lebih jauh tempatnya dari serat retikuler. Kayak begitu. Oke, next. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jaringan ikat padat elastis yang potongan memanjang. Ini sediaannya di ligamentum nucha dan pewarnaannya itu He atau hematoxylin eosin. Pada jaringan ikat padat elastis yang potongan memanjang ini, pertama kita harus lihat yang mana serat elastis sama yang mana sel fibrositnya. Jadi ada 2 komponen utama di jaringan ikat padat elastis. Oh, sama ada juga sedikit serat kolagen pada jaringan ikat padat elastis. Pertama kita cari dulu serat elastisnya. Itu karakteristiknya atau cirinya yang serat elastis itu tampak kasar, keriting, bergelombang, dan bercabang. Itu untuk serat elastis. Dan di sini juga yang sel fibrositnya itu tampak tersebar. Nah, pertama kita lihat dulu yang mana serat elastis. Nah, serat elastis ini yang kayak merah-merah, yang panjang-panjang yang ini, yang pokoknya yang kayak benang, yang serat. Nah, itu adalah serat elastisnya. Dia itu cirinya tadi kasar, keriting, bergelombang, bercabang, dan warnanya lebih merah daripada serat kolagen. Sebentar kita lihat serat kolagen di slide selanjutnya. Jadi itu untuk serat elastisnya. Kemudian untuk inti fibrosit atau sel fibrositnya, itu yang ini, yang kayak lebih gelap, kayak ungu-ungu dan kecil-kecil dan tersebar. Pada jaringan ikat padat elastis, itu sel fibrositnya memang bentuknya lebih lonjong dan tersebar. Kemudian ada sedikit serat kolagen, ini tempatnya serat kolagen itu sebenarnya di yang celah-celah putih. Jadi pada jaringan ikat padat elastis, itu dia juga kalau kita lihat kayak ada celah-celah putihnya. Kalau serat kolagen sebentar itu rapat sekali atau tidak ada celah-celahnya. Oke, mungkin kita langsung saja next ke jaringan ikat padat kolagen. Nah, ini toh jaringan ikat padat kolagen yang potongan memanjang, sediaannya di tendon dan pewarnaannya itu He atau hematoxylin eosin. Pertama kita lihat serat kolagen, jadi dia itu didominasi, disusun oleh serat kolagen. Kemudian kita lihat juga sel fibrositnya, sama yang tadi, ini kita bandingkan mereka berdua. Kalau serat kolagen itu cirinya dia halus, lurus, kemudian tidak bergelombang, tidak bercabang, dan warnanya juga kurang merah dibandingkan yang serat elastis.
Kemudian untuk inti fibrositnya, dia itu gepeng karena dia terjepit di antara serat-serat. Jadi kalau tadi jaringan ikat padat elastis, intinya tersebar, kalau di sini itu intinya terjepit di antara serat-serat. Jadi oleh karena itu bentuknya gepeng. Nah, kita lihat gambar yang di sini, yang sebelah kanan tuh, lihat nih gambarnya. Pertama identifikasi serat kolagen, itu yang kayak ini nih, yang pink-pink, panjang, ini semua serat kolagen. Sama dia tadi yang aku bilang, karena dia halus lurus, akhirnya tidak ada celah-celah atau tidak ada kayak celah-celah putih dibandingkan yang serat elastis. Kemudian yang kedua, kalian harus cari inti fibrositnya. Nah, inti fibrosit itu yang ini tuh satu, dia kalian lihat, ini kan warnanya pink-pink muda. Nah, inti fibrositnya itu kalian lihat cari yang warnanya lebih gelap atau yang warna ungu dan kayak tampak gepeng karena dia terjepit begitu. Ini inti fibrosit, terus ini juga inti fibrosit, kemudian yang mana lagi? Yang ini juga inti fibrosit. Nah, dia inti fibrositnya itu gepeng karena terjepit di antara serat-serat kolagen. Jadi ini kalian ingat baik-baik, ini gambarnya kalau jaringan ikat padat kolagen itu kayak halus, lurus, tanpa celah, terus inti fibrositnya gepeng. Kalau kita bandingkan sama jaringan ikat padat elastis yang tadi, bisa back and. Nah, pada jaringan ikat padat elastis, ini sangat kentara gitu, seratnya itu lebih gelap warnanya, terus dia bercabang-cabang, bergelombang, terus ada kayak celah-celah putih, terus dari segi sel-sel fibrositnya juga dia bentuknya lebih lonjong dan tersebar karena dia tidak gepeng dan tidak terjepit. Lagi. Nah, kemudian ini jaringan ikat padat kolagen yang potongan melintang. Jadi untuk jaringan ikat padat kolagen ada yang potongan memanjang sama ada yang potongan melintang. Untuk sediaannya itu sama Ji dari tendon dan pewarna yang dipakai itu sama juga HE, hematoksilin eosin. Kemudian kalau mau kita bedakan antara potongan melintang sama potongan memanjang, kalau potongan melintang itu serat kolagennya tampak sebagai potongan yang bulat-bulat dan tidak sama besar. Yang kayak ini nih toh, ini dia potongan yang bulat-bulat dan tidak sama besar. Ini adalah potongan melintangnya jaringan ikat padat kolagen. Terus ada juga sebuah struktur khas yang disebut dengan sel sayap. Ini sel sayap sebenarnya, ini kalian bayangkan nah masing-masing. Ini kan sel fibrosit dia terjepit tadi toh, gepeng terjepit di antara serat kolagen. Nah, karena dia terjepit begitu, ini inti fibrosit atau sel fibrosit, dia kayak mau akhirnya terpaksa mengubah bentuknya karena dia terhimpit gitu, gara-gara dijepit bentuknya berubah dan katanya bentuknya itu mirip dengan sayap. Nah, karena itu namanya sel sayap. Kayak begitu. Kemudian ini ilustrasi dari textbook yang sebelah kiri, ini supaya bisa kita lihat ada struktur-struktur yang kayak hitam-hitam kecil, ini nih sel-sel fibrositnya. Pada preparat yang sebelah kanan, ini tidak terlalu tampak yang mana sel-sel fibrositnya, tapi sebenarnya tampak yang kayak hitam-hitam kecil, tapi lebih jelas yang dari ilustrasi dari textbook. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah preparat yang terakhir nih, yaitu jaringan lemak yang unilokular atau yang lemak putih. Jadi nice to know, lemak itu ada lemak coklat sama lemak putih, yang ini kita bahas khusus yang jaringan lemak putih yang unilokular. Nah, untuk pewarnaannya itu pakai HE, hematoksilin eosin. Nah, ini nih tulisan lengkapnya tuh yang dari HE yang dari tadi disingkat-singkat. Nah, ini nih tulisan panjangnya hematoksilin eosin. Kemudian kalau kita lihat preparat yang dari sebelah kiri, ini jaringan lemak dia itu kayak khas begitu, kayak kalau saya tuh kulihat kayak bentuk marble atau kayak bentuk apa namanya, kayak bentuk awan-awan karena putih-putih terus bulat-bulat. Nah, ini nih jaringan lemak. Terus kalau kita lihat dengan pembesarannya lebih besar di sebelah kanan, kita lihat misalnya yang ini tuh contohnya yang saya bulati, ini adalah satu sel lemak. Dia tuh kental sekali juga, putih, bundar. Ada juga yang bilang kayak cincin stempel karena dia putih bulat begini. Terus inti sel, karena sel lemak juga punya inti. Nah, inti sel dari sel lemak itu dia gepeng dan terdorong ke tepi atau ada di bagian pinggir. Nah, ini nih inti selnya tuh ada kayak yang warnanya lebih gelap dan kayak titik-titik. Yang gepeng ini inti selnya. Terus kita lihat juga di sini. Yang ini juga inti sel, kemudian ini juga inti sel. Pokoknya dia inti selnya terdorong ke tepi dan gepeng. Oke, next. Oh ya, jadi selesai ini untuk jaringan ikat. Mungkin saya kembalikan lagi ke dokter. Tapi dokter, ada yang ingin kita tambahkan atau koreksi? Oke, tidak ada dokter di. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan, baik itu dari epitel kelenjar maupun jaringan ikat. Silakan. Iya, silakan Ausyaf. Muksita. Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ausaf dari kelas B. Saya ingin menanyakan, Kak,
untuk jaringan lemak yang unilokuler tadi, yang sebelumnya itu tidak ada keterangan Kak mengenai ditemukan di bagian tubuh mana. Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Jadi kalau jaringan lemak yang unilokuler ini sediaannya itu dari subkutan dari abdomen. Sebenarnya kalau jaringan lemak yang putih itu bisa kalian temukan di banyak tempat. Nah, misalnya toh di lemak yang ada di perut, terus yang ada di paha. Nah, itu semua lemaknya adalah lemak putih. Terus tadi ada yang saya bilang ada lemak coklat toh. Nah, itu lemak coklat yang multilokuler itu tidak ditemukan pada manusia, dia itu ada pada binatang. Contohnya itu pada monyet kayak begitu. Tuh, mungkin saya kembalikan lagi ke Ausaf tadi ke yang bertanya. Terima kasih banyak Kak, sudah cukup jelas. Iya, sama. Mungkin masih ada lagi pertanyaan, tapi karena kita dibatasi waktu, jadi satu pertanyaan mau lagi. Ya, silakan. Permisi Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya mengenai pewarnaan dari jaringan lemak ini, mengapa dipakai pewarnaan HE ya Kak? Sekian. Ya. Ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya lemak itu ada pewarnaan khususnya juga, ada namanya OSO4 atau osmium tetraoxide, tapi pada preparat ini dipakai hematoxylin eosin. Ini kayak preparat dari lab nih, jadi mungkin langsung ditanya tuh di lab kenapa pakai yang ini, tapi ini untuk yang kita pelajari itu yang pewarnaan hematoxylin eosin, tapi untuk nice to know ada juga pewarnaan lainnya lemak, supaya bisa kita lihat lemaknya tuh dengan lebih detail, kita lihat lemak-lemaknya itu pakai pewarnaan yang lain itu yang OSO4 atau pewarnaan lain, tapi supaya kita bisa identifikasi dulu struktur dari sel lemak seperti apa, jadi kita belajarnya pakai yang pewarnaan hematoxylin eosin, kayak begitu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke yang bertanya. Ya, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, jadi karena kayaknya mau habis ini juga waktu, dan kita masih mau ada responsi, tapi Kak Anas, kira-kira masih cukup Kak untuk responsi Kak? Ya, boleh. Silakan dilanjutkan dulu. Oh ya, ya Kak. Makasih Kak. Jadi saya minta tolong ke Bibil, PJ Quizzes, bisa nih share screen. Ini kita responsinya pakai Quizzes lagi nah, kayak kemarin, dan format namanya itu 3 digit terakhir dari NIM, baru nama. Abe, Dokter, dan Kak Anas izin mulai share screen untuk responsi. Iya, silakan. Jadi adik-adik sekalian siapkan memang Mina Quizzesnya bisa lewat aplikasi atau bisa juga lewat web yang browser toh. Oke, jadi ini kodenya 438.